semuanya. Apa kabar? Kembali lagi dengan Arte. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang prinsip dasar dari operon. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai law operon yang berperan dalam mengatur ekspresi gen-gen yang terlibat dalam katabolisme dari laktosa. Nah, bagaimana kerja dari law operon? Mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Law operon merupakan salah satu contoh operon yang diatur melalui mekanisme regulasi negatif dan bersifat inducible. Nah, law operon itu terdiri atas promotor yang di dalamnya terdapat operator dan 3 gen struktural yaitu LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Nah, law operon itu diatur oleh suatu gen regulator yang dikenal dengan nama LAC-I, di mana LAC-I ini menghasilkan protein yang dikenal dengan protein represor. Nah, pada law operon, represor disintesis dalam kondisi aktif dan ketika dia disintesis, dia akan berikatan dengan operator. Nah, ketika tidak ada laktosa di dalam medium, maka represor itu akan melekat pada operator dan menghambat pelekatan RNA polimerase pada promotor, sehingga law operon menjadi tidak aktif. Namun, apabila di dalam media terdapat laktosa, maka laktosa akan diubah menjadi alolaktosa yang dapat berikatan dengan represor sehingga menyebabkan represor menjadi tidak aktif. Nah, represor yang tidak aktif itu tidak dapat berikatan dengan operator. Akibatnya kemudian RNA polimerase itu akan menempel pada promotor dan mentranskripsi ketiga gen yang terdapat pada sistem law operon. Nah, ketiga gen ini masing-masing mengkode beta-galaktosidase, permease, dan transasetilase. Nah, apa fungsi dari ketiga protein tersebut? Permease berfungsi untuk mengangkut laktosa masuk ke dalam sel, sedangkan beta-galaktosidase berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa dan galaktosa inilah yang berperan sebagai sumber energi bagi bakteri. Nah, dari sistem ini kita dapat melihat bahwa laktosa di sini berperan sebagai inducer. Karena apa? Laktosa yang melekat pada represor itu membuat represor menjadi tidak aktif, sehingga law operon kemudian diekspresikan dan proses pemecahan laktosa sebagai sumber energi bagi sel dapat terjadi. Oke, sekian penjelasan tentang law operon. Semoga dapat meningkatkan pemahaman adik-adik sekalian mengenai sistem pengaturan operon pada bakteri. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya yang memberikan penjelasan mengenai TRP operon yang bersifat co-repressor atau reversible. Sampai ketemu.